Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Fitriani, NIM E1B019148, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Materi yang pertama itu konsep dasar hukum pidana. Apa sih hukum pidana itu? Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Fungsi hukum pidana yaitu ada dua secara umum dan secara khusus. Secara umum yaitu untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat. Fungsi secara khususnya itu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan undang-undang. Sifat hukum pidana. Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum, di mana sifat melawan hukum ini merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Selanjutnya, jenis hukum pidana. Jenis hukum pidana ada dua macam, yaitu hukum pidana material dan formil. Hukum pidana material isinya meliputi norma-norma dari perbuatan yang dipidana. Hukum formil yaitu menggambarkan hak negara beserta aparat penegak hukum dalam melakukan perbuatan perkara pidana. Selanjutnya, lembaga penegak hukum pidana, yaitu advokat, lembaga kepolisian Republik Indonesia, kejaksaan, hakim, KPK, dan Mahkamah Konstitusi. Materi yang kedua yaitu konsep dasar kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Tujuan kriminologi adalah agar mengerti sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Manfaat kriminologi yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma dan nilai baik yang diatur dalam hukum pidana. Materi yang ketiga yaitu hubungan hukum pidana dengan kriminologi, yaitu mempunyai hubungan timbal balik dan bergantungan satu sama lain. Ilmu hukum pidana mempelajari akibat hukum daripada perbuatan yang dilarang sebagai kejahatan. Materi yang keempat yaitu asas hukum pidana. Asas hukum pidana merupakan dasar-dasar yang terkandung dalam peraturan hukum. Dasar-dasar ini mengandung nilai-nilai etis yang diakui oleh masyarakat. Asas-asas hukum pidana di Indonesia yaitu asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas teritorial, asas nasional aktif, dan asas nasional pasif. Implementasi asas hukum pidana dalam pasal yang ada di KUHP yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Materi yang kelima yaitu ajaran sebab akibat. Setiap peristiwa yang terjadi pasti ada penyebabnya. Setiap penyebab mengandung akibat. Tujuan untuk mempelajari ajaran sebab akibat adalah untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Hubungan kausal antara sebab dengan akibat yaitu ada hak, ada kewajiban. Jika kita melakukan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Rumusan sebab akibat dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit merujuk pada salah satu ajaran yang ada. Hal ini dapat disimpulkan dari riwayat pembentukan KUHP dalam pasal-pasal yang ada di KUHP. Implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum yaitu peran hakim dalam pengambilan keputusan dihubungkan dengan ajaran kausalitas di mana dalam rumusan delik. Materi yang keenam adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan disertai ancaman, sanksi yang berupa pidana tertentu. Unsur-unsur subjektif dalam perbuatan pidana meliputi kesengajaan, niat, maksud dengan rencana lebih dahulu, dan perasaan takut. Unsur objektif meliputi perbuatan atau kelakuan manusia, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik unsur-unsur melawan hukum.
Materi yang ketujuh yaitu percobaan pidana, yaitu apabila orang berniat akan melakukan kejahatan tetapi timbul rasa menyesal pada dirinya dan mengurungkan niatnya atau perbuatannya, maka ia tidak dapat dihukum atas perbuatan tersebut. Materi yang terakhir yaitu hukum pidana dalam KUHP. Hukum pidana adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan. Tujuan pemberian hukuman adalah untuk mencegah, mengkoreksi, dan memberikan kesadaran kepada seseorang agar mereka memahami kesalahannya dan memperbaikinya. Jenis-jenis hukum pokok dalam KUHP. Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang KUHP membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan tambahan. Sekian dan terima kasih.